Waalaikumsalam. Malam ini kami sholat di pondok unik di Imam Kufron yang kira karena dia memiliki karomah dengan bicara dengan semut tapi alhamdulillah beliau dulu di Batu Ampar berapa bulan enten suara nih sehari semalam keluar suara bisa diceritakan pengalaman yang di Batu Ampar. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merah putih. Salam merah putih. Salam PKRI. Salam Madura. Alhamdulillah, wasyukurillah. Saya ini ada keluarga besar dari guru saya, guru yang tercinta, yang paling luar biasa. Karena guru saya ini seorang host. Dia seorang host, disebut host to host. Host to host. Karena mereka orang Madura pun belum paham Kiai Muklis ini seperti apa. Dia seorang wali, yaitu wali host. Kenapa wali host? Karena orangnya aneh. Kadang-kadang pakai baju, kadang-kadang nggak pakai baju. Kenapa begitu? Memang yang di sekitarnya pun nggak percaya bahwa itu wali, nggak percaya. Karena saya dikasih tahu bocoran segala macam antara saya dengan guru saya. Masa gurunya seperti itu, masa saya nggak mengikuti ilmunya, betul nggak? Alhamdulillah, saya kasih ilmu khusus dan sama saya jalankan. Jadi saya ilmu itu disuruh nyangkut, bisa sampai mau subuh. Karena ini Kamis udah malam Jumat ke Jumat kan 24 jam, jadi Isya sampai mau sholat subuh. Nah sudah itu malah saya ditempeleng, sudah selesai ditempeleng, sudah apapun kok nggak berhenti, kok bikin luas, kelihatan kecil tapi luas. Yang nyangkul itu iya, nanam kaca. Luar biasa, makanya saya yakin dia seorang wali, disebut wali khusus karena orangnya yang suka aneh-aneh. Tapi kalau sudah keren ya jaga bisa kabur. Iya. Alhamdulillah saya terima kasih dari keluarga besar guru saya, mudah-mudahan berkah dan hidayah Allah. Dan saya minta maaf belum bisa soal karena saya ini sama juga tugas dari Batu Ampar juga harus menyelesaikan Indonesia, Asia dan dunia yang sebelumnya. Bukan saya ikut ABCD, enggak saya ikut Pancasila aja untuk keselamatan Bhinneka Tunggal Ika, lintas agama, budaya untuk kita. Makanya saya dikasih simbol oleh Kiai sesepuh. Bagaimana artinya Madura? Oh Madura itu saya jawabnya. Madura itu yaitu Madura maafkan maafkan rasakan. Dihajar di situ. Saya jawabnya seperti itu. Dia udah rangkul suruh berangkat lagi. Hanya saya suruh lapor. Bagi saya sehari semalam bahagia dan barokah. Jadi berguru kepada Kiai Muklis. Ya, ibarat satu hari anggaplah 10 tahun. Karena singkat padat pasti. Kan gitu. Barokah dalam belajar. Bukan barokah lagi. Belajar ibarat nyangkul ini kan ibarat pulpen. Kalau ini dan dasar ibarat tulisan atau buku Kertas. Kacang ini ibarat untuk menerapkan alif sampai ke abjadiyah. Dari A sampai Z, dari 1 sampai 10. Jadi ini sangat cocok sekali dengan apa yang disampaikan si Muhammad bin Hanafi Al-Maliki. Al-ilmu fis-sudur la fis-sudur. Jadi ilmu itu ada di dalam dada, bukan kertas yang kamu lihat.
melihat, jangan membaca, mengkaji. Jadi kalau di sini sudah mancap, walaupun nggak pegang kertas sama sekali atau nggak pegang pena sama sekali, maka ilmu itu masuk di dalam otak seperti itu. Karena tulis itu mengajarkan kepada saya, kamu cong ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji lafaz. Kalau kamu 4 perkara bisa, wah udah kamu bakal berhasil. Tapi kamu nggak akan kemana-mana. Kamu harus megang Jawa Timur. Akhirnya saya di Surabaya. Itu masih, berapa tahun itu? Saya akan masuk ke Surabaya itu tahun 99. Lama kan itu prosesnya. Itu mau ke Batu naik 10 masih ada. Jadi teman-teman, kami berjuang di dalam polemik nasab ini bukan semata-mata hanya karena nasab saja, akan tetapi bagaimana kita menjaga dan melindungi NKRI Nusantara yang kita cintai dan semua rakyatnya yang ada dari perbudakan massal, penyesatan massal, bahkan pengukuran massal. Jadi setiap orang-orang nanya kepada saya tentang Nusantara, tentang perjuangan ini, maka saya jawab, ini hubbul watan bil iman. Jadi merupakan kecintaan kita terhadap ibu pertiwi yang sudah kita lahir dalam pangkuannya. Jadi kesejatian ini sama seperti yang dipelihara dan dijaga oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam membentuk dan mendirikan sebuah negara yang madani di Madinah. Bagaimana baginda Nabi pertama mensaudarakan antara Muhajir dan Ansor, dan juga bagaimana baginda Nabi mensaudarakan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin semata-mata demi kesuksesan negara yang baginda Nabi bangun sebagai negara yang madani. Dan Nusantara NKRI serupa walaupun tidak sama. Piagam Jakarta, di situ ada Piagam Madinah. Piagam Madinah pertama, Piagam Madinah kedua, Piagam Madinah Jakarta yang pertama, Piagam Jakarta yang kedua yang menyempurnakan berdirinya Pancasila NKRI di Nusantara yang kita cintai. Baik, semoga kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini bukan mengejar nasab. Saya mengejar nasib. Nasib bangsa ini mau dikemanakan. Tidak ada lagi pesan dari Kesepuhan Madinah itu, jagalah tanah air, jagalah budaya, dan jagalah persatuan. Jangan sampai pecah. Jadi kemarin hampir saja 2018-2019 NKRI ini akan dipecah belah. Biasa mereka itu selalu maling tidak maling, yang berupaya dan bergerak untuk memecah belah mereka, tapi mereka menuduh kita yang akan memecah belah, yang memfitnah para kiai, bahkan menghina para kiai jauh lebih hina daripada kaki seorang habib yang ahli maksiat, ahli minum khamr. Kemudian mereka berteriak bahwa kiai menyerang mereka dan menjatuhkan mereka. Tidak ada kiai di Indonesia, di Nusantara ini yang ingin menjatuhkan orang lain, tidak ada, kecuali karena diusik. Masalah nasab ini tidak ada yang membahas masalah nasab dari dulu kita. Tapi mereka mengusik nasabnya Wali Songo. Seperti Bahar Sempit katanya Wali Songo tidak punya anak cucu kecuali dari perempuan. Terus mereka mengusik juga kompon nasab 3 Wali Songo, mulai dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, yang berkompon nasab kepada Sayyid Soleh sebagai putra dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dibatalkan sama mereka. Itu ada di buku mereka. Bahkan disamakan kasusnya dengan Ubed yang tidak jelas itu, tidak ditemukan bapaknya sampai sekarang. Jadi mereka dulu yang mengusik ketenangan para kiai yang sudah tenang di dalam berdakwah, mengajar ngaji di pesantren-pesantren, bahkan musola-musola, itu diusik oleh mereka dan dihina oleh mereka. Bahkan yang berlebihan dulu ketika
setelah pilpres atau sebelum pilpres, Bahar bin Smith itu bukan cuma menghina kiai, tapi menganjing-anjingkan para kiai, membagi-bagikan para kiai di panggung-panggung, di mimbar-mimbar. Apa kalau kita diam? Terus bagaimana nanti tersesatnya anak bangsa di dalam mencintai kiainya, bila mendukung kiainya? Jadi mereka itu adalah penjahat agama, penjahat akidah, dan penjahat negara, penjahat penjahat semuanya. Barangkali kayak gitu. Iya. Memang hubungannya dengan Kesatuan Republik Indonesia, mereka itu telah menyindir walaupun tidak mengakui secara pasti, karena mereka mengatakan Pulau Jawa yang di dalamnya ada pemerintahan yang ada ibu kota Jakarta itu dianggap diklaim oleh mereka bintu Taiwan, milik Taiwan. Dan gerakan-gerakan mereka memang satu, mendoktrin masyarakat untuk tidak percaya lagi dengan pemimpinnya, dan mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling berdakwah, mereka yang paling dominan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Seakan-akan mereka itu yang paling berjasa. Padahal kalau kita mengkaji kepada sejarah, ya, mereka itu bagian dari orang yang pernah di antara mereka itu mengkhianati bangsa. Dan bahkan gerakan di antara gerakan PKI Penumpasan itu bagian dari mereka. Nah, ini sudah bukti juga, ini ekstrimnya. Maka kami datang untuk kami diundang oleh jenengan berterima kasih sebagai rasa nasionalisme kami untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia walaupun tidak tampak secara agresi, namun tanda-tanda itu. Oleh sebab itu kami mulai, kenapa kami memulai dari nasab? Karena memang orang-orang kami ini terdoktrin nasabnya ini nasab mulia, nasab yang tidak bisa diotak-atik, orang mulia, kasta yang paling mulia, padahal mereka pendatang. Sedangkan ad-dhaif kal-layyit, tamu itu bagaikan mayat. Seperti kami bertamu kepada jenengan, terserah jenengan, kan gitu ya. Nah, ini udah mau jadi juragan. Nah, datangnya penelitian nasab seperti ini sebagai pendukung agar kita tidak takut lagi untuk mengatakan kegiatan ini berpotensi seperti ini, kegiatan ini akan berpotensi seperti ini, pencaplokan sejarah, perubahan makam-makam. Banyak sekali yang merupakan agenda itu bisa terbongkar dengan kepalsuan nasab mereka. Karena bisa memalsukan nasab, apalagi yang lain, semuanya akan bisa dipalsukan. Oke, baik teman-teman, Masya Allah luar biasa. Silaturahmi semoga menjadi satu yang bermanfaat, dan semoga kita semua perjuangan teman-teman PWI, LS, semua yang berjuang untuk menjunjung tinggi NKRI dan untuk menjunjung tinggi Pancasila dan untuk mempertahankan Nusantara, untuk mempertahankan bisa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu. Dan para kiai yang sudah berpartisipasi untuk menjuangkan hak asasi kita di dalam berbangsa dan beragama, semoga diberi pertolongan Allah Subhanahu, dan semoga mereka itu sadar, bertaubat dan kembali ke ittah, kembali ke asal usulnya. Kalian itu dari mana? Kalian itu kan cuma di bawah Belanda di sini kan gitu sebenarnya. Nah, di bawah Belanda di sini ya untuk melawan tokoh pribumi yang berjuang kemerdekaan. Kok sekarang mau menjadikan dirinya, iya, mau menjadikan dirinya sebagai pejuang, itu kiai dengan mencaplok nasab, dengan merubah sejarah. Memang ya, sejarah harus
kaji ulang bagaimana sejarahnya Wali Songo, bagaimana perjuangan Wali Songo, karena Al-Quran itu 80% atau 70% lah itu adalah sejarah. Ulan nakusu alaika min amba'i ma qad sabaq. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad atainaka min ladunna dzikra. Itu tujuannya. Qad atainaka min ladunna dzikra. Jadi para penerus anak bangsa, para kaum santri, kaum milenial, kaum mahasiswa, jangan pernah bosan untuk mengkaji keilmuan, baik keilmuan yang formal atau non formal atau untuk kitab kuning atau yang lain, agar kita tidak mudah dibodohi dan dibohongi dan diperbudak oleh kaum pendatang yang merasa dirinya paling hak. Semoga bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.